9, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Perkenalkan, saya Purwantini dari SMP Negeri 25 Batam. Saya Asrianti dari SMAN 11 Batam. Saya Rosdianani dari SDN 006 Nusa Batam. Akan melaksanakan praktek coaching secara bergantian. Observer, coach, dan coachee. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Asrianti. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Nani? Alhamdulillah sehat. Berarti gimana? Alhamdulillah sehat juga. Jadi kalau Batam itu kan sudah berapa hari ini hujan ya Bu Nani ya? Iya Bu, hujan terus nih dari kemarin. Iya, tapi nggak apa-apa lah, berkah ya Bu Nani ya. Oh ya Bu Nani, saya dengar Bu Nani mau mengadakan praktek coaching hari ini. Benar Bu Asrianti, saya mau mengadakan praktek coaching ke Bu Purwantini. Oh gitu. Jadi melakukan praktek coaching gitu kan. Sebelum Bu Nani melakukan praktek coaching, ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan gitu kan. Ini sehubungan dengan yang pertama, diskusi tentang penilaian gitu kan. Bagaimanakah, apakah nanti Bu Nani sudah melakukan dengan sesuai alur tirta gitu kan, dimana saya akan mengamati dan menilai apakah sesuai dengan alur tirta atau belum gitu kan. Kemudian bagaimana Bu Nani nanti menggali pertanyaan-pertanyaan berbobot dari coachingnya. Kemudian bagaimana nanti Bu Nani akan coachingnya akan menanggapi pertanyaan dari Bu Nani gitu kan. Kemudian satu hal lagi Bu Nani, ketika Bu Nani melakukan praktek coachingnya, jangan lupa dengan prinsip coachingnya, yaitu yang pertama kemitraan, kemudian kemitraan, kemudian yang kedua tentang proses kreatifnya, kemudian yang ketiganya bagaimana Bu Nani nanti memaksimalkan potensi yang ada pada coachnya gitu ya. Kemudian boleh lagi saya mengajukan pertanyaan Bu Nani? Boleh, silakan Bu. Yang pertama Bu Nani, kira-kira kompetensi apa yang bisa Bu Nani kembangkan dari coachingnya nanti? Saya berencana mengembangkan kompetensi, yaitu pertanyaan yang berbobot nantinya. Oh iya. Terus kehadiran penuh. Iya. Berusaha untuk melakukan kehadiran penuh dan menjadi pendengar yang aktif. Oke, jadi kalau itu udah bagus ya Bu Nani ya, dari pertanyaan, kemudian kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif gitu kan. Kira-kira dari 3 kompetensi tadi, kompetensi apa yang lebih spesifik yang mau Bu Nani kembangkan nih dari coachingnya gitu? Saya ingin mendengarkan aktif sama dengan melakukan pertanyaan yang berbobot. Oh iya. Jadi mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot untuk menggali apa sih kekuatan yang ada pada coachingnya gitu ya Bu Nani ya. Oke. Kira-kira dari kompetensi tadi, indikator apa nih yang mau Bu Nani kembangkan atau yang diharapkan dari coachingnya gitu? Indikator yang saya harapkan dari coach yaitu bisa si coach ini nantinya bisa memenuhi atau menemukan solusinya sendiri dan dapat menentukan langkah-langkah apa yang akan dilakukan oleh si coach ini. Oke, berarti dia menemukan solusi sendiri ya. Betul. Paling tidak ketika kita Bu Nani mengadakan coaching itu, Bu Nani hanya membantu nih bagaimana si coachingnya mengeluarkan semua ide-idenya, kemudian kekuatan yang ada pada coachingnya gitu ya. Pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Ya, oke, bagus Bu Nani. Jadi nanti ketika Bu Nani melakukan observasi, tolong diingat lagi ya Bu Nani ya, bagaimana teknik penilaiannya gitu kan. Kemudian bagaimana nanti Bu Nani memberikan menggali potensi yang ada pada coachingnya. Oke Bu Nani, nanti kita berjumpa lagi pada saat pra observasi ya Bu Nani ya. Oke Bu Nani, terima kasih Bu Nani. Assalamualaikum Bu Nani. Waalaikumsalam Bu Pur. Apakah Bu Nani hari ini ada waktu Bu? Alhamdulillah sepertinya ada nih Bu Pur. Ada apa nih datang jauh-jauh sini? Ada yang mau saya bicarakan nih Bu. Saya mau konsultasi terkait anak saya nih di kelas. Ada beberapa yang kurang semangat atau kurang termotivasi gitu Bu dalam mengikuti pembelajaran. Oh, jadi tujuan Bu Pur datang ke sini ingin berkonsultasi tentang masalah anak Bu Pur yang tidak bersemangat dalam pembelajaran. Bukan begitu Bu Pur? Iya betul Bu. Jadi apa nih masalah anak, kenapa anak itu tidak bersemangat tuh dalam pembelajaran? Iya, kalau menurut saya sih Bu, apa dia ini merasa pembelajaran PPKN ini membosankan seperti itu ya Bu. Karena saya sendiri kan mengajar PPKN, jadi anak-anak ini ada image bahwa PPKN itu adalah pembelajaran yang membosankan seperti itu Bu. Oh, jadi kalau menurut Bu Pur itu pembelajaran tidak membosankan seperti apa? Ya, tentunya anak itu lebih semangat terus di kelas anak juga aktif dalam mengikuti pembelajaran.
Terus bagaimana rencananya Bu Pur supaya siswa di kelas Bu Pur itu nantinya bisa bersemangat dalam pembelajaran? Iya, supaya anak itu bersemangat, Bu. Rencana saya itu akan mengkelompokkan anak berdasarkan gaya belajarnya seperti itu, Bu. Saya akan mengelompokkan menggunakan tes gaya belajar mana yang visual, kinestetik, dan auditori seperti itu. Jadi nanti saya di kelas itu akan berusaha untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didik dan menyediakan berbagai sumber belajar untuk memenuhi kebutuhan siswa tersebut, Bu. Baik. Terus kira-kira nih Bu Pur, kapan rencananya Bu Pur akan merealisasi pembelajaran yang Ibu Pur maksudkan itu tadi? Rencana saya sih dalam minggu ini, Bu. Apakah Bu Pur sudah membuat seperti jadwal atau apa seperti itu mungkin Bu Pur? Iya, Bu, rencana saya sih minggu ini untuk tes gaya belajar siswa gitu, Bu. Jadi setelah saya dapat pemetaan mana anak yang visual, kinestetik, dan auditori, baru saya menyiapkan media-media yang sesuai untuk anak tersebut, Bu. Bagaimana Bu Pur tuh mengidentifikasi kegiatan itu? Saya mengidentifikasi kegiatan itu tentunya dengan saya tes melalui kemampuan awal atau kesiapan belajar siswa. Itu juga saya tes dulu anak-anak itu kesiapannya seperti apa dalam mengikuti pembelajaran. Apakah menurut Bu Pur dengan melakukan tes tersebut nanti itu akan mendapat sebuah tujuan atau akan mendapat apa kompetensi apa nanti yang akan didapat setelah Bu Pur melakukan tes itu? Ya, baik. Setelah saya melaksanakan tes tersebut, Bu, harapan saya setelah saya mendapatkan mana anak yang visual, kinestetik, dan auditori, saya bisa memenuhi kebutuhan belajar peserta didik, dan anak tersebut saya harapkan lebih aktif gitu, Bu, karena saya udah berusaha nih, berupaya gimana sih supaya kelas itu aktif. Tentunya saya akan memenuhi kebutuhan belajar siswa tersebut dengan menyediakan berbagai sumber belajar yang sesuai dengan gaya belajarnya. Setelah itu saya juga akan menerapkan model-model pembelajaran yang bervariatif, menerapkan berbagai model pembelajaran. Tentunya itu saya sesuaikan juga dengan materi yang saya ajar. Bisa menggunakan problem based learning, project based learning, discovery learning, atau inquiry. Dengan project based learning atau model pembelajaran itu bagaimana caranya Bu Pur mengukur ketercapaian pembelajaran tersebut? Tentunya dengan asesmen, Bu. Nanti setelah tentunya ada asesmen sumatif dan asesmen formatif ya, Bu. Selama proses pembelajaran saya juga akan menilai bagaimana keaktifan siswa dalam menjawab soal, kemudian menjawab pertanyaan tematik, kemudian di akhir juga saya akan melaksanakan penilaian sumatif seperti itu, Bu. Kira-kira Bu, dengan penilaian sumatif itu tersebut tadi yang Ibu sebutkan tadi itu, siapa saja yang bisa membantu Ibu dalam ketercapaian ini? Untuk program Ibu ini? Baik. Yang membantu, yang pertama saya akan melibatkan guru BK dan wali kelas, Bu. Kalau guru BK ini saya nanti minta bantu terkait dengan mengetahui kemampuan gaya belajar tersebut. Kemampuan awal itu saya tes sendiri, tapi kalau gaya belajar itu saya melibatkan guru BK seperti itu, Bu. Baik, jadi Ibu akan melibatkan guru BK dalam pembelajaran ini. Mudah-mudahan ya Bu, dengan apa yang Ibu rencanakan, dengan step-step tadi yang sudah Ibu sampaikan juga, mudah-mudahan bisa tercapai apa yang Ibu harapkan, Bu Pur. Ada lagi Bu Pur mungkin yang Ibu sampaikan ke saya, yang Ibu tanya? Kiranya itu saja, Bu. Oke, apakah Ibu Pur merasa bisa menyelesaikan ini dengan baik tugas ini, Bu? Ya, mudahan Bu, saya semangat untuk menyelesaikan tugas ini dengan baik. Ya, tetap semangat, Bu. Terima kasih banyak atas waktunya. Karena dengan pencerahan dari Bu Nani, ini saya mendapatkan ide nih supaya anak-anak saya ini aktif lagi dalam mengikuti pembelajaran PPKN, Bu. Amin, amin, Bu. Terima kasih, Bu Pur. Terima kasih, Bu Nani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bu As. Gimana nih kabarnya Bu Nani? Alhamdulillah, alhamdulillah. Baik, Bu. Tadi saya lihat Bu Nani sudah melakukan coaching ya.
Kira-kira nih bagaimana nih perasaan Bu Nani setelah melakukan coaching tadi? Alhamdulillah saya merasa senang bisa melakukan coaching terhadap teman saya tadi. Iya. Pur kebetulan beliau ada masalah dan saya menjadi coach tadi. Oke. Jadi tadi pun saya mengamati ya bagaimana Bu Nani melakukan coaching dengan coachnya gitu kan. Nih saya boleh bertanya Bu Nani? Boleh, silakan. Kira-kira dari kegiatan coaching yang Bu Nani lakukan, performa apa nih yang Ibu lakukan dalam kegiatan coaching tadi? Performa yang saya lakukan itu alhamdulillah saya rasa sudah sesuai itu dengan alur Tirta dan prinsip coach yang saya laksanakan, di mana alur Tirta itu tadi sendiri adalah pertama tujuan, identifikasi, rencana dan tanggung jawab. Oke, saya pun tadi melihat juga ya Bu Nani ya, Bu Nani sudah melakukan sesuai dengan alur Tirta gitu kan pengamatan saya. Kemudian boleh saya menyampaikan secara menyeluruh Bu Nani? Baik, silakan. Oke. Jadi dari hasil yang saya lihat tadi, saya mengamati, kemudian saya menilai coaching Bu Nani tadi, kemudian saya berkesimpulan Bu Nani betul sudah melakukannya sesuai dengan alur Tirta. Dimana Bu Nani tadi pertama menentukan apa sih tujuannya gitu kan, kemudian menentukan lagi identifikasi masalah, kemudian rencana aksinya, kemudian yang terakhir komitmen. Jadi kalau menurut saya Bu Nani sudah sesuai dengan alur Tirta, kemudian sudah sesuai dengan prinsip coachingnya gitu Bu Nani. Gimana nih kira-kira tanggapan Bu Nani dari hasil pengamatan saya? Terima kasih Bu As, pengamatannya. Saya sangat senang sekali Bu As, tapi saya tetap juga harus belajar lagi ke depan. Oke ya, jadi namanya kita tetap terus belajar ya Bu Nani, tidak ada rasa puas gitu ya Bu Nani ya. Oke, kira-kira dari tadi coaching yang sudah dilakukan, kira-kira Bu Nani punya rencana tindak lanjut nggak? Apa nih yang mau saya lakukan setelah ini gitu? Ada Bu As, rencana tindak lanjut saya akan terus belajar dan belajar terus sebagai coach, berlatih menjadi coach yang baik. Karena sebagai manusia biasa tidak luput dari kekurangan dan kekhilafan. Supaya nanti saya lebih menjadi profesional lagi ke depannya. Lebih maksimal ya Bu Nani ya. Lebih maksimal lagi. Kira-kira dari rencana tindak lanjut ini nih yang Bu Nani sampaikan tadi, kira-kira kapan nih mau melaksanakan kegiatan lagi gitu? Secepatnya Bu As. Mungkin nanti saya akan membuat jadwal-jadwal biar lebih baik lagi, lebih perfect lagi ke depannya dan lebih bagus lagi. Kira-kira di mana nih yang mau melakukan kegiatan lagi? Apakah di lingkungan sekolah atau di komunitas belajar atau di mana gitu? Pastinya Bu As, saya akan melakukannya di lingkungan saya sekolah dulu. Nantinya kalau memang di lingkungan sekolah saya sudah lebih baik, baru saya bisa akan di komunitas belajar. Oke, kira-kira dari kegiatan Bu Nani ini siapa yang bisa membantu kegiatan Bu Nani tersebut? Yang pastinya pertama itu kepala sekolah ya Bu As, karena kita harus minta izin dulu dengan kepala sekolah dalam melakukan apapun di sekolah kita, karena beliau yang bertanggung jawab di sekolah kita. Terus yang kedua pastinya juga teman-teman sejawat, karena untuk mengcoaching teman-teman sejawat harus ada coachingnya tuh Bu As, kita sendiri. Jadi itu Bu As yang akan membantu kita di sekolah. Berarti bantuan dari rekan sejawat, kemudian izin dari kepala sekolah gitu ya Bu Nani ya. Jadi harus ada kolaborasi di antara kita semua. Yang tujuan kita tuh bagus sebenarnya, kita mau menyelesaikan apa permasalahan dalam pembelajaran gitu kan, dan ini dampaknya untuk siswa, bagaimana nanti kita menciptakan pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa. Gitu ya Bu Nani ya. Jadi Bu Nani mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan Bu Nani. Saya berharap Bu Nani ketika melakukan kegiatan coaching nanti lebih bagus lagi. Kemudian bagaimana Bu Nani nanti menggali potensi yang ada pada rekan sejawatnya. Kemudian kita harap hasilnya maksimal ya Bu Nani ya. Amin amin rabbil alamin. Terima kasih Bu As. Oke, terima kasih Bu Nani. Terima kasih Bu As.